Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Fase B. Kelas 4. Semester 1. Elemen Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran. Memahami beberapa surah pendek, ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 4. Menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 5. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 8. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. 9. Berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. 10. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai Hot Usmani, terutama menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. Pada suatu sore yang tenang, Ahmad dan Aisyah sedang belajar menulis ayat Al-Quran di ruang belajar yang indah. Di depan mereka terpajang sebuah bingkai berisi kias Al-Hujurat ayat 13. Guru mereka meminta agar ayat tersebut tidak hanya dibaca, tetapi juga ditulis dengan rapi dan benar. Ahmad mulai menyalin ayat dari sebelah kanan ke kiri. Ia memperhatikan bentuk setiap huruf, letak titik, gerigi, dan harakatnya. Sementara itu, Aisyah dengan teliti menulis huruf-huruf yang berada di atas, tengah, dan bawah garis. Mereka berdua berusaha agar tulisannya sesuai dengan contoh yang ada. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Apa pendapatmu setelah melihat tulisan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 yang rapi dan indah? Apakah kalian telah mampu menulis Al-Quran dengan benar dan rapi? Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi? Silahkan tulis 3 pertanyaan ini dan jawablah dengan penuh tanggung jawab. Belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus lestari. Dengan tulisan tersebut umat Islam senantiasa membacanya. Ayo, kita akan belajar menulis. Cara menulis huruf Al-Quran yaitu 1. Dimulai dari kanan ke kiri. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unth. 2. Memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah dan di bawah garis. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Inna akramakum 'indallahi atqakum. 3. Memperhatikan penulisan titik, gerigi dan harakat dengan benar. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Innallaha alimun khabir. Keterangan. Panah merah adalah titik. Panah biru adalah gerigi, dan panah hijau adalah harokat. Itulah petunjuk menulis Al-Quran secara sederhana. Selanjutnya kalian akan berlatih menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 pada kegiatan berikut. Aktivitasku. Perhatikan ayat berikut dan tulislah di bawahnya sesuai petunjuk guru. Agar lebih leluasa menulis, perhatikan tulisan ini di buku paket dan mulailah menulis di buku tulis. Bagaimana hasil tulisan kalian? Teruslah berlatih menulis, sampai tulisanmu benar dan rapi. Sebagai tugas akhir dari materi ini,
Salinlah secara keseluruhan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan dimulai denagna istiadzah dan basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.